Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh dapat berkumpul kembali bersama. Ini semua atas anugerah Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita. Dan kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami naikkan syukur padamu ya Tuhan untuk pagi hari ini. Pagi yang baru, pagi yang begitu segar buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tidur tadi malam Kau berikan kami. Tidur yang tenang, tidur yang nyenyak Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Engkau sudah bangunkan kami untuk dapat boleh berkumpul bersama di dalam Zoom, dalam pertemuan saat teduh. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami ingin datang padamu, kami ingin berdoa, kami ingin memuji dan memuliakan Engkau, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang adalah perkataan-Mu sendiri buat kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin diteguhkan, sehingga kami boleh semakin Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dekat kepadamu. Tuhan, hadir bersama-sama dengan kami, pada pertemuan kami ini dari awal hingga akhir pertemuan kami. Tapi biarlah Tuhan, Engkau tolong berkati kami satu persatu untuk para pelayan-Mu pada pagi ini, untuk kami yang boleh hadir di dalam Zoom ini, dan untuk peralatan internet yang kami gunakan, jaringan internet yang kami pakai Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berada dalam perlindungan-Mu, sehingga kami boleh beracara pada pagi hari ini dengan baik dan lancar. Tuhan, ini kami, pakai kami, bimbing tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh menjamah hati kami yang hadir pada pagi hari ini. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat yang terkasih. Kita bersyukur kalau pagi ini kita kembali hadir dalam saat teduh. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena karya Tuhan yang selalu indah dalam hidup kita. Apapun kondisi kita saat ini, mari kita mau terus bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semusim berlalu, namun Tuhan selalu pelihara hidup kita. Kasih dan setianya tidak akan pernah layu dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepadanya, karena tak terbatas kasihnya bagi hidup kita. Lebih luas dari samudra dan lebih tinggi dari cakrawala. Kita mau bersyukur, kita mau katakan semusim berlalu, namun Engkau selalu pelihara kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami.
Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu dekat, Engkau hadir dalam setiap musim hidup kami. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Mari kita mau katakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar ya Bapa, terima kasih. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh kami mau bersyukur. Kasih-Mu lebih tinggi dari cakrawala, lebih luas dari samudra. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Seperti firman-Mu dalam Bilangan 6 ayat 25-26. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sahabatku, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau rasakan bahwa sinar kemuliaan Bapa yang tinggal memenuhi sekeliling kita. Kita mau rasakan hadirat-Nya saat ini. Mari kita mau nyatakan pujian ini, sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Benar Tuhan, biarlah sinar kemuliaan-Mu melingkupi hidup kami.
Kami mau tinggal di dalam Engkau, memandang indah wajah-Mu setiap hari, sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Sekelararabayashi, Sekirarabayasu, Yamayase, Sekirarabayashi, Yalararabayasu, Sekirarabayashi, Sekirarabayashi,
Surya Maya Shri Sekira Ramaya Maya Shri Shikira Biar karena nama karana Sendere kata biar karena nama biar karena nama mereka atas pada biar karena nama karana sendiri biar karena nama karana sendiri mereka atas sadar biar karena nama Yana sendiri kata pada biar karena nama Mari kita hening. Kita mau dengar suara Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Hadirat-Mu kami rasakan. Kehadiran-Mu benar-benar menyentuh hati kami ya Bapa. Bapa, firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami. Kami selalu merindukan firman-Mu ya Bapa. Kami ingin hidup di dalam firman-Mu. Sebentar lagi Bapa, kami mau mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih, Ko Iron. Urapi apa yang akan Ko Iron katakan ya Bapa. Kami percaya bahwa itu semua hanya yang berasal daripada-Mu. Singkirkanlah penghalang yang ada di dalam diri kami ya Bapa, di dalam telinga kami, agar kami semakin mengerti apa yang Kau mau dari kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Renungan pagi ini diambil dari Kejadian 17 ayat 3 sampai 9. Akan saya bacakan. Bacaan dari kitab Kejadian. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Judul renungan pagi ini adalah menerima janji berkat Tuhan. Saya percaya Anda dan saya ingin menerima janji berkat Tuhan dan hidup berkemenangan dalam Yesus Kristus. Di pagi ini kita mau belajar dari Abram atau Abraham. Abraham adalah salah satu contoh hamba Tuhan yang sukses luar biasa. Semua janji Tuhan kepada Abraham digenapi Tuhan hingga akhir hidupnya. Keturunan, keluarga, negeri, kesehatan, harta benda, kekayaan,
karyawan, semua diberikan Tuhan tanpa Abraham meminta. Semua janji tersebut adalah inisiatif dari Tuhan. Dan berkat terpenting yang diperoleh Abraham adalah keselamatan. Saat itu Tuhan Yesus memang belum lahir ke dunia. Namun Yesus sebagai firman sudah ada dalam kesatuan dengan Allah yang disembah Abraham, yang juga kita sembah. Haleluya. Kisah Abraham dimulai dari Kejadian pasal 12. Tuhan berfirman kepada Abraham untuk pergi dari negerinya dan rumah bapaknya ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Saat itu usia Abraham 75 tahun. Meskipun di masa itu mungkin kondisi bumi dan udara jauh lebih bersih, namun saya percaya bahwa pada usia 75 tahun, orang pada masa itu pun kekuatannya sudah mulai menurun. Diperlukan kesehatan, tekad yang kuat dan nekat bagi Abraham untuk melangkah sambil membawa istri dan orang-orangnya mengikuti perintah Tuhan keluar dari zona nyaman ke tempat yang asing. Kemudian di ayat 2, Tuhan berjanji kepada Abraham, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ini adalah janji Tuhan yang pertama dari sekian janji-janji Tuhan kepada Abraham. Dan yang luar biasa, yang dimaksud semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat adalah termaksud Anda dan saya. Di Roma 4 ayat 16 dikatakan, "Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua." Seperti Abraham, Anda dan saya dibenarkan dan berhak menerima janji dan berkat Tuhan karena iman, yaitu iman kepada Allah. Di kitab Kejadian pasal 17 yang kita renungkan saat ini pun, di ayat 4 dan seterusnya, Tuhan berfirman, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa," dan seterusnya, dan seterusnya. Di perikop ini, Abram sudah berumur 99 tahun dan sudah memiliki seorang anak, yakni Ismail dari Hagar. Di perikop ini, Abram dalam kondisi sudah menerima anak. Tapi kita belajar bahwa perjanjian Tuhan bukan melalui Ismail dan keturunannya, melainkan melalui Ishak yang dilahirkan Sarah saat Abraham mencapai usia 100 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Abraham bisa menerima janji berkat Tuhan? Apa saja sikap dan tindakan Abraham yang membuatnya berkenan bagi Tuhan, sehingga berkat Tuhan senantiasa melingkupi hidupnya? Saya mencatat ada 4 poin dari bacaan pagi ini. Di ayat 3 dikatakan, "Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya." Jadi yang pertama dikatakan Abraham sujud menyembah Tuhan. Abraham sujud tidak hanya dalam tindakan, tapi juga sungguh-sungguh dari hati yang menyembah Tuhan. Melalui firman kita dapat membaca betapa Abraham begitu menghormati Tuhan. Yang kedua, Abraham beriman dan percaya kepada janji Tuhan. Di Galatia 3 ayat 9 dikatakan, "Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu." Abraham sabar menanti waktu Tuhan. Ini adalah poin yang ketiga. Kalau kita pelajari dari Kejadian pasal 12 hingga pasal 21, ada rentang waktu 25 tahun. Sejak Tuhan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, hingga kelahiran Ishak. Dan
Poin keempat atau poin yang terakhir, taat dan mau bayar harga. Di ayat 9 dikatakan, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Bila kita lanjutkan di ayat 10 dan seterusnya, Tuhan berfirman bahwa tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham adalah sunat. Di ayat 26 dikatakan, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat dan seterusnya. Jadi kita tentu tahu bahwa pada saat itu teknologi belum semaju sekarang. Dapat dipastikan proses sunat bagi Abraham yang sudah berusia 99 tahun tidak mudah dan menyakitkan. Itulah harga yang Abraham mau bayar dengan ikhlas. Ini menjadi salah satu bukti ketaatan Abraham akan firman Tuhan. Saya akan menutup firman pagi ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Marin dan para kudus. Kami bersyukur saat teduh pagi ini boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Kami bersyukur Engkau memberikan kami teladan ya Bapa. Bapa Abraham, dengan ketaatan kesetiaannya ya Bapa. Ia diberkati dan menerima janji-janji-Mu ya Bapa. Kami mau meneladani Bapa Abraham ya Bapa untuk setia, taat, dan terus menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau menerima janji-Mu ya Bapa, dan kami sungguh bersyukur karena janji-Mu selalu baik bagi kami ya Bapa. Ampuni kami yang kadang masih lemah, tidak melihat janji-Mu ya Bapa. Kami dibutakan oleh hal-hal duniawi yang membuat kami tidak dapat fokus akan janji-Mu ya Bapa. Ampunilah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau tabur pada pagi hari ini ya Bapa, yang Kau berikan ke dalam hati kami. Biarlah boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk gembala yang Engkau utus, Pak Paulus dan Bu Vila ya Bapa. Kami bersyukur untuk komunitas KPH ini. Berkatilah beliau Bapa dengan berkat-Mu dari surga. Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan,
serta pelayanan beliau Bapa, Engkau buat berhasil. Tutup bungkus Pak Paulus, Bu Vila, keluarga kami, tim yang melayani, serta keluarga kami dengan kuasa darah Yesus ya Bapa. Jauhkan kami dari yang jahat. Berilah kami semua hikmat daripadamu, ya Tuhan. Engkau jadikan kami peka dengan misi perutusan-Mu, dan beri kami kesatuan hati, kerendahan hati dalam melayani. Juga untuk setiap yang sedang menjalani retret ya Bapa, Engkau boleh beri kesetiaan terus menjalankan 5 senjata, serta keluarga besar KPH, Engkau berkati dan boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk PHSEL, ya Bapa, Engkau berkati setiap fasilitator yang mendampingi. Untuk malam ini boleh berjalan dengan lancar ya Bapa, setiap perlengkapan peralatan yang digunakan, Kau urapi yang melayani ya Bapa, dan setiap anggota PHSEL mempunyai hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa Bapa mempersembahkan hari ini kepada-Mu ya Bapa, setiap ucapan, setiap yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Amin. Mari kita tutup dengan doa komunitas pemurnian. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita foto. Saya mulai layar pertama. Bentar saya setting dulu. Oke. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua yang melayani. Selamat pagi, selamat beraktivitas.